Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudaraku. Kalau kemarin kita belajar tentang makin banyak tahu, makin tidak taat. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kekristenan kalau kita tambah tahu, tapi seringkali kita semakin jauh sama Tuhan. Tambah tahu, tambah jauh. Ingat ya saudaraku, kekristenan itu bukan sekedar tambah pengetahuan. Inti dari kehidupan Kristen itu bukanlah menambah wawasan, tetapi mengubah natur seorang manusia yang naturnya natur dosa menjadi natur ilahi. Dan banyak orang Kristen bertahun-tahun ikut ibadah, ikut seminar, dengar firman, tetapi naturnya tidak berubah. Karakternya tidak diolah. Respon hidupnya tetap duniawi sekali. Itulah tanda bahwa banyak orang Kristen yang tambah tahu tapi tambah jauh dari Tuhan. Karena pengetahuan rohani tanpa perubahan natur itu justru membutakan hati, saudaraku. Saudaraku, kita harus mulai mengerti bahwa pengetahuan yang tidak menghasilkan natur ilahi itu hanyalah keberagamaan semata. Yang Tuhan cari bukan orang yang banyak tahu firman, tetapi orang yang mau diubah oleh firman. Dan itu pastikan engkau dan saya. Firman itu bukan hanya untuk disimpan di pengetahuan di otak kita, tetapi firman itu harus menghajar habis keangkuhan, menghajar ego kita, menghajar hasrat dunia kita, mengubah karakter kita. Itu yang seharusnya dilakukan firman dalam hidup kita. Tapi orang yang tambah tahu tetapi tidak berubah, kelihatan ciri-cirinya semakin sulit untuk ditegur. Dengar firman sakit hati dia. Kok nyerang aku? Bukan nyerang, seringkali firman Tuhan yang meneplak kita itu adalah cara Tuhan untuk mengikis manusia lamamu. Karena semakin Anda tahu firman, seharusnya Anda semakin melepaskan natur dosa yang ada di dalam diri kita. Ciri-cirinya lagi apa? Semakin merasa rohani. Udah deh, gak perlu tahu, aku udah tahu kok. Itu yang bahaya, saudaraku. Ya, tapi orang-orang begini semakin hari semakin tidak serupa seperti Kristus. Inilah yang saya sebut dengan agama tanpa roh. Iman tanpa transformasi di dalamnya. Karena kalau iman yang memiliki transformasi, dia tahu imannya kepada pribadi Yesus. Maka transformasinya harus menyerupai Yesus. Baru Bapa Elohim Yahweh itu menikmati hidup kita. Karena banyak orang tambah tahu, tambah jauh karena tidak adanya ketaatan total di dalam dirinya. Inti dari kekristenan adalah ketaatan total, bukan pengetahuan total. Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman. Kalau boleh saya tafsirkan, ini sebagai proses pembentukan natur, bukan sekedar perilaku. Ayat ini ya, ini proses pembentukan natur dari seseorang. Jadilah pelaku firman. Karena orang kalau mau jadi pelaku firman itu gak mudah. Pasti akan ada transformasi yang dialami dulu baru dia bisa melakukan firman itu. Dan disitulah yang boleh saya katakan sebagai proses pembentukan natur. Bukan hanya sekedar perilaku. Ketika seseorang hanya tahu firman tapi tidak taat, hatinya akan mengeras, saudaraku. Dan lama-kelamaan suara Roh Kudus semakin hari semakin mati dan tidak terdengar dalam dirinya. Di dalam batinnya. Dan akhirnya ketakutan akan Allah itu hilang. Lama-lama gak peduli sama Allah. Dan dia akan tambah jauh dari hadirat Allah. Meskipun badannya ke gereja, tapi spiritualnya mati dan jauh dari Allah. Meskipun badannya melayani Tuhan, tapi spiritualnya jauh dan mati di hadapan Tuhan. Dan ini banyak loh orang Kristen tenggelam di sini tanpa dia sadari. Atau dia sadar, tapi dia tidak punya daya juang untuk mengembalikan on fire itu kepada Tuhan. Nah, ini seringkali terjadi. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya pernah mengalami itu. Maka saya bisa memberikan renungan pagi hari ini seperti ini, saudaraku.
Ngerti ya saudaraku ya? Jadi ginilah, kita harus benar-benar berjuang untuk memiliki waktu dengan Dia lebih, supaya kita semakin duduk dekat kaki Tuhan, memberi diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Maka melalui Roh Kudus dalam batin kita, Dia akan berbicara dan akan membawa kita ke titik-titik di mana Dia tidak berkenan, saudaraku. Maka itu yang akan mendekatkan kau dan saya kepada Tuhan. Ya, orang Farisi itu tahu Taurat, hafal kitab, ahli teologi, tapi naturnya tidak ilahi. Dia tidak mengenal perasaan Tuhan. Malah orang begini justru menyalibkan pribadi Yesus. Ini bukti bahwa pengetahuan tanpa kematian diri, keremukan pribadimu, itu adalah bahaya besar. Betul saudaraku? Salomo diberi hikmat, orang paling berhikmat, tetapi jatuh. Kenapa? Karena naturnya tidak dijaga. Dia melegalkan selir dan gundiknya untuk menghamiri dia, dan akhirnya dia jatuh. Saudaraku, Yudas ikut Tuhan Yesus 3 tahun kesana kemari bersama dengan gurunya, mendengar setiap pengajaran, menyaksikan tiap mujizat yang dibuat oleh pribadi Yesus. Tetap saja Yudas hilang. Kenapa? Karena hatinya tidak mau diubah. Karena dia memilih untuk tidak berubah. Dan ini yang seringkali terjadi dalam hidup orang Kristen, saudaraku. Tahu suara kebenaran, tahu firman yang benar, tahu ajaran yang benar, tapi dia tidak mau berubah. Hatinya mengeras, saudaraku. Ini yang harusnya menjadi attention dalam hidupmu dan hidupku. Seharusnya pengetahuan harus masuk di dalam diri kita sampai mengubah natur dosa kita menjadi natur ilahi. Kodrat dosa dimatikan sampai kodrat ilahi itu lahir dalam hidup kita. Maka pertama, hidupkan firman. Bukan sekedar menyukai firman. Hidupkan suara kebenaran. Bukan hanya sekedar menyukai suara kebenaran. Karena firman itu harus mengoreksi hidupmu. Harus melukai egomu. Harus mematikan keinginan duniawimu. Harus mendorong hidup kudusmu. Kalau firman tidak membuat dirimu dan diriku menderita mematikan daging, itu hanya sampai di pengetahuan belaka. Yang kedua, langkah-langkahnya apa yang harus sampai mengubah natur? Menjalani proses sampai keakuan diri kita itu mati. Setiap kebenaran firman harus membawa kita kepada kematian diri, saudaraku. Kematian keinginan, kematian hawa nafsu, keinginan kedagingan kita. Mati semuanya. Dan kita belajar taat pada hal-hal kecil yang Tuhan kehendaki. Dan kita hidup di dalam takut dan gentar akan Allah. Menghormati Dia dengan sempurna. Belajar itu. Itu proses untuk mematikan aku di dalam diri kita. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, menjadikan pribadi Yesus sebagai pokok keselamatan kita. Belajar dari Dia supaya Bapa puas. Banyak orang mengagumi Yesus sebagai guru, tetapi sedikit yang menjadikan Dia Tuhan atas hidupnya. Ingat baik-baik hal ini, saudaraku. Pokok keselamatanmu adalah di dalam pribadi Yesus. Artinya apa? Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, harus seperti Yesus. Tidak bisa tidak. Maka hidupkan Yesus dalam hari hidupmu. Orang belajar suara kebenaran harusnya semakin tahu peta jalannya. Harus begini memang. Maka menghidupkan Yesus itu satu-satunya jalan di dalam hidup kekristenan supaya sampai kepada Bapa. Tanpa itu tidak bisa, saudaraku. Dan yang keempat, membangun kebiasaan untuk bertobat setiap saat. Setiap firman harus membuat kita berkata, apa yang perlu aku koreksi hari ini, Tuhan? Apa yang harus aku ubah dalam hidupku, Tuhan? Karena tanpa pertobatan setiap hari, pengetahuan ini menjadi racun rohani dalam hidupmu dan hidupku.
Jadi tambah tahu tentang kebenaran, tambah tahu suara kebenaran, tambah tahu firman, harusnya tambah kudus hidup kita. Karena ukuran kedewasaan bukanlah berapa banyak kita tahu tentang firman, tetapi berapa jauh hidup kita berubah menjadi seperti Kristus dalam hidup nyata kita. Kalau tambah tahu tapi karakter kita tidak berubah, itu tanda kita bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Karena firman hanya tinggal di kepala, tidak mengubah kodrat dan natur kita. Maka mari kita kembali kepada ketaatan yang sesungguhnya. Kembali kepada kesucian yang seharusnya. Kembali kepada kematian diri setiap saat. Dan hidup yang dibentuk oleh Allah setiap saat. Tambah tahu harus berarti tambah taat. Tambah tahu harus berarti tambah suci. Tambah tahu harus berarti tambah seperti Kristus dalam hari hidup kita. Amin saudaraku, kiranya renungan ini menguatkan Anda. Mengubah pola pikir Anda. Mengubah kodrat Anda. Anda semakin sadar bahwa di mana kekristenanmu hari ini. Amin saudaraku. Maka pagi hari ini hari Minggu loh saudaraku. Salah satu langkah untuk mengubah kodratmu adalah datang ke gereja. Angkat kakimu ke gereja. Jalan ke gereja. Taat. Dimuridkan di sebuah gereja lokal. Jangan jalan-jalan saudaraku. Punya satu gereja lokal yang akan membuatmu dirawat, bertumbuh, dan disitulah Anda bisa mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya. Amin ya saudaraku ya. Selamat hari Minggu, selamat melayani bagi yang melayani, dan terus on fire buat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Semakin hari semakin dekat, semakin taat kepada pribadi Allah. Tuhan memberkati.